Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Akal Fins. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah bagaimana caranya kita untuk membedakan emprit Jepang jantan maupun betina. Oke, tonton video ini sampai habis. Oke, cah. Emprit Jepang itu memiliki termasuk salah satu jenis burung monomorfik dimana jantan dan betinanya sangat-sangat mirip. Banyak teman-teman pemula yang kesulitan dalam saya juga pemula ya, kita juga sempat kesulitan bagaimana caranya membedakan jantan dan betina pada emprit Jepang. Banyak yang mengatakan begini, ya gampang aja mas, itu kalau Jepang jantan dia pasti bunyi atau berkicau atau ngerol dan lain sebagainya. Tapi kalau betina enggak ngerol, yang ngerol cuma pejantan aja. Nah ini permasalahannya. Kalau misalkan saya ambil contoh jantan dengan jantan, kita masukin dalam satu tempat, maka satu ngerol, satunya akan diem. Itu pasti akan terjadi. Maka kita menganggap ini adalah betina, padahal dia diem, padahal sebenarnya dia jantan tapi dia nggak ngerol. Kenapa? Karena dia mungkin kalah mental dengan pejantan yang satunya, seperti itu. Nah padahal dua-duanya sama-sama jantan. Nah bagaimana caranya kita ketahui misalkan apa ciri-cirinya? Kalau misalkan kita mengambil dari sebuah ombyokan, taruhlah ombyokan banyak nih, ombyokan banyak. Nah kemudian kita pegang satu burung, gimana caranya kita tahu dia jantan atau betina? Kalau kita nunggu dia ngerol, maka kita, oh ini ngerol, ini jantan nih, kemudian dia gabung sama yang lain, udah kita blank, kita nggak bisa melihat mana jantan betina. Itu adalah dan bunyi ngerol ataupun tidak, ini nggak jadi sebuah acuan untuk menentukan. Bisa menentukan dia pasti seperti itu, tetapi kita akan mempersulit kita dalam proses sexing seperti itu, menunggu dia ngerol dulu. Nah paling setidaknya ada beberapa teknik bagaimana caranya kita untuk mengetahui dia jantan ataupun betina. Yang pertama adalah ditunggu dulu dia ngerolnya, ambil satu persatu. Kalau dia ngerol dia jantan. Nah sampai kapan dia ngerol? Kalau dia betina dia nggak akan ngerol. Kalau dia pejantan yang kemudian ini kesulitannya itu waktunya agak lama, bisa seharian itu nungguinnya, dan kita harus nungguin satu persatu dan memastikan yang ngerol ini yang mana. Oh ini yang ngerol ini jantan, oh ini yang ngerol ini jantan, ini yang ngerol ini jantan, seperti itu. Sehingga kita pastikan ada satu yang kemudian dia nggak ngerol sama sekali dalam satu hari, maka dia dikatakan dia betina, seperti itu. Mungkin bisa seperti itu juga. Dan yang kedua, yang itu adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah dengan teknik melihat pantatnya. Oke, kali ini kita lihat videonya bagaimana. Oke, yang ini adalah kita lihat reaksi dari pantatnya ketika kita tiup bagian bawahnya. Belum kelihatan ya? Udah kelihatan belum ya tadi ya? Nah itu tadi kalau betina dia pasti akan seperti muntuk-muntuk begitu, seperti ya, saya ulangi lagi ya. Udah kelihatan belum di kamera ya? Nah kayak gitu, itu adalah betina. Jadi itu adalah zebrafin betina, maka dia akan seperti itu. Kita bedakan dengan yang jantan. Ini adalah zebrafin betina. Oke, kita lihat sama yang jantan. Perbedaannya di mana? Adalah zebrafin, sorry. Ini adalah emprit Jepang jantan. Ini adalah jantan.
Inilah ember Jepang jantan. Kita lihat responnya ketika kita tiup bagian pantatnya, bagian duburnya ya. Nah, dia nggak menunjukkan respon seperti betina. Kalau betina secara konsisten dia akan gampangnya kalau orang Jawa mengatakan muntuk-muntuk, jadi bergerak 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 ngembang kempis seperti itu di bagian kloakalnya. Kalau itu yang betina secara konsisten. Kalau jantan tidak, jantan nggak seperti itu. Dia nggak akan konsisten, mungkin satu kali, kemudian dia nggak, untuk tiupan berikutnya dia nggak akan ada respon. Itu bisa dipastikan itu adalah jantan. Tapi ketika dia konsisten kembang kempis terus, atau apa ya, kembang nutup gitu, atau gampangannya kalau orang Jawa bilang muntup lah. Nah, itu dapat dipastikan dia adalah betina. Seperti itu adalah teknik kedua. Dengan melihat kloakanya, bagaimana respon si kloaka burung jantan, emprit Jepang jantan dan betina ternyata berbeda. Jadi gampang kesannya tadi, kalau betina, kalau kita tiup ataupun kita toel-toel begini, dia akan kembang kempis begini. Kalau jantan enggak seperti itu. Nah, teknik berikutnya adalah teknik gampangannya ini adalah teknik yang bisa untuk diketahui untuk semua burung. Terjadi apa namanya nih, untuk burung-burung monomorfik, terserah apapun burungnya, burung yang sulit untuk diketahui jangan betinanya, saya menggunakan teknik ini. Ada banyak kontroversi dengan teknik ini sebenarnya, banyak yang percaya atau tidak, tapi kali ini saya akan membuktikan kepada teman-teman semua, dan saya sudah membuktikan. Sebelumnya saya sulit, dan kemudian saya bisa untuk membedakan mana jantan mana betinanya, termasuk untuk semua burung ataupun semua spesies. Ini adalah gampangannya kalau saya sebutkan adalah teknik sapu jagat lah, seperti itu. Dengan apa? Teknik bandul. Saya menggunakan jarum, saya nggak menggunakan emas ataupun cincin dan lain sebagainya yang memiliki beban berat. Kenapa? Karena beban berat menentukan, kalau dia lebih bagus yang jarum ringan. Jadi posisinya begini, ini adalah jarum yang kita ikat dengan segaris benang, kemudian dia berada di tangan kanan dan burungnya berada di tangan kiri. Ini bisa kita lakukan, jadi ingat ya, tangan jarum berada di tangan kanan, burung berada di tangan kiri. Kalau beda dibalik, itu udah nggak beda, hasilnya beda. Seperti itu. Saya menggunakan jarum biasa. Ini saya katakan, ini jarum biasa, posisinya seperti ini, burungnya pas di kepalanya dengan teknik bandul atau teknik pendulum. Saya sebut teknik sapu jagat. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan di beberapa burung, entah burung puter dan lain sebagainya, yang sulit untuk diketahui jantan dan betinanya. Teknik ini sangat manjur sekali. Oke, kita lihat sini ya. Ini pas harus di kepalanya persis. Kita lihat, jangan pernah menggerakkan jarumnya, biarkan jarumnya bergerak sendiri. Nah, ini searah dari belakang ke depan, itu adalah jantan. Kalau dia berputar, maka dia adalah betina, dia bergerak sendiri, saya nggak menggerakkan. Dan untuk ini kita harus jujur, jangan digerakkan kalau Anda ingin lihat jantan maupun betinanya. Jadi jangan digerakkan, biarkan jarumnya bergerak sendiri. Dan pastikan dia diam dulu, baru ininya didekatkan. Pastikan dia diam, nggak terlalu kenceng, andai kata nggak bisa terlalu diam, ya udah. Tunggu jarumnya bergerak sendiri. Nah, mungkin kalau dari samping agak kurang jelas. Ini bergerak maju ke depan, belakang, depan, belakang.
dia di belakang, nanti dari arah belakang ke depan, ke paruh dan ke belakang lagi. Nah, kalau betina dia akan berbentuk sebuah lingkaran. Nah, untuk yang betina kita lihat responnya. Jadi pastikan dia jangan Anda gerakkan. Ini kita bukan sulapan, tapi kita menginginkan mendapatkan hasil yang valid terhadap bagaimana jantan dan betina dari Emperor Jepang itu sendiri, seperti itu. Ini jangan terlalu digoyang, pastikan dia diam, terus dia berada di bawahnya, maka dia akan bergerak sendiri. Dia mulai bergerak. Dia mulai bergerak sini, mulai kenceng. Nah, dia berputar ke atas, dia mundur lingkaran, mundur lukar, itu adalah betina. Seperti itu caranya untuk menentukan jenis Emperor Jepang, apakah dia dikatakan jantan dan betina. Kenapa? Karena ini adalah sexing, adalah tahap awal yang paling sulit. Untuk teknik bandul, saya katakan dia adalah teknik ketiga. Saya menempatkan urutan ketiga. Kenapa? Karena masih banyak yang menggunakan teknik ini. Jujur aja, banyak yang menggunakan teknik ini, bahkan bener dari luar juga banyak yang menggunakan teknik ini. Walaupun itu adalah cukup menjadi kontroversi. Bagaimana caranya? Ada yang mengatakan harus emas dan lain sebagainya. Saya katakan enggak harus emas, tapi saya menggunakan jarum. Itu bisa digunakan, jadi murah meriah, bisa dicontoh di rumah. Mungkin ada yang nggak setuju, ada yang sudah mencoba dan itu gagal dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita komentar di bawah ini, di bawah video, di komen. Dan bagi yang nggak setuju dan memiliki teknik cara lain, silakan di komen. Ya, kita belajar bareng. Di sini nggak ada master, nggak ada suhu, kita sama-sama belajar. Saya juga pemula sama seperti Anda. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.